saya hormati Haji PB Muzaki selaku penasihat dan pembimbing kita semua. Yang saya hormati adik tercinta dan tercentil saya, ya kan itu khas kita kalau salaman ya. Fadel Fadlullah beserta istri tercinta yang tadi kayaknya ngejemput ya gitu, mau klarifikasi dikit. Tadi kemarin itu kita janji jam 9, ternyata jam berapa udah kumpul wopak pik tadi. Soalnya kan personal brandingnya disiplin ya kan. Saya personal brandingnya disiplin, tapi ya udah klarifikasi kemarin itu jam 9 katanya gitu. Jadi insyaallah tepat waktu ya hari ini. Yang saya hormati Ustaz Darus, Ustaz Rahman, Ustaz Sabito, Ustaz Is, Ustaz Haji, Ustaz Iqbal, serta seluruh asatidz Ustadzah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sharing aja, serta seluruh kelas 6 mudah-mudahan dan alhamdulillah berkesempatan juga ya. Semoga agenda kita pada hari ini yang walaupun kemarin itu apa ya, briefing dari pimpinan itu Teji ngisi materi dong, materi apa? Bebas terserah Teji nih. Nanti saya isi tentang drama Korea loh. Gitu. Kemarin baru nama drama Korea yang lagi running sekarang gitu. Nanti saya ceritain drama Korea. Enggak, terserah Teji apa? Terserah Teji itu apa gitu. Kalau Teji menyampaikan apa mikir, jadi dia bikin kita mikir gitu. Umi apa? Ya udah pasti dong akhlak dan fikih ya. Teji siapa? Gak tahu. Apa? Gak tahu. Kita gimana nih? Ini mau dibawa kemana? Gimana kita ngapain? Ya udah kerjain kakak-kakaknya gitu. Mau aja biarin aja. Tolong bantu saya tapi mikir sendiri ya. Gitu. Nah ini saya mikir apa gitu ya. Nah udah gitu jam segini gitu ya. Udah hari ini jam segini. Oke deh gitu. Akhirnya mikir-mikir menyampaikan apa ya. Terus apalagi kemarin ngelihat statusnya Ustadz itu Umi main game seru banget ya. Waduh makin insecure deh. Ini seru banget nih kayaknya main game. Saya materi nggak punya, bikin PowerPoint enggak, game juga enggak, orangnya ngaku lagi. Udahlah akhirnya langsung insecure down tuh kemarin. Anak sudah bilang sampai gimana? Umi bikin game seru banget tau. Yaudah kita mau pada jadi kita dia adalah ini semua ngebatalin aja lah. Aduh, gimana dong? Pakai down kemarin ngeliat game seru banget kan ya. Down kita bertiga tuh, tapi udahlah. Akhirnya kemarin mikir-mikir mau menyampaikan apa. Oke, akhirnya ketemu deh sesuai dengan passion, sesuai dengan pengetahuannya. Saya tahu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ridhonya. Alhamdulillah, tanpa ridho Allah tidak mungkin kita semua ada di sini. Alhamdulillah sehat walafiat semuanya ya. Sehat, sudah refresh, ustadznya udah refreshing, ustadzanya udah, santriwatinya udah, gitu udah siap ngegas lagi. Karena semester 2 itu semester yang ngegas lah pokoknya mah. Buat ujian, mau persiapan haflah, kenaikan kelas, ada lagi libur bukan libur kegiatan Ramadan ya. Jadi wajar kalian mendapatkan liburan yang layak kemarin karena semester 2 ini des bakal sibuk semuanya, bakal pusing semuanya gitu. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Jadi langsung aja di sini. Saya punya waktu sampai jam 10.30 karena ada rapat juga di SMP ya, udah mulai masuk. Jangan expect terlalu tinggi ya. Wah, saya bakal seru lah. Ini pasti bakal bosen kalian, bakal pusing. Seru-serunya kemarin ya. Jangan expect ada game, jangan expect seru lalala. Kita bakal belajar ya. Semuanya saya buka-buka tesis lagi untuk menyampaikan apa ini. Sesuai yang baru hangat-hangat 2018 berapa tahun yang lalu, 18, 19, 20, 21, 22, 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu garap tesis itu tentang manajemen ya. Masih
That's why ini di sini bisa ikut sertakan kelas 6 buat bekal kalian nanti mengajar, tidak mengajar dia Taufik ya, mengajar anaknya, mengajar adiknya, sepupunya, atau muridnya nanti yang ada di tetangga-tetangganya dan lain-lain gitu. Nah ini bagaimana cara mengajar? Sebelum kita lanjut ke bagaimana cara mengajar, itu ada runtutan ke akhir sampai ke guru. Awalnya itu ngajar itu ditentukan oleh pimpinan tertinggi, pimpinan, kepala sekolah, dan jajarannya. Nah, pertama, di sini kita belajar manajemen dulu. Nah, ini ada kata satu manajemen. Bisa kita aplikasikan ke seluruh hidup kita, tidak hanya terpaku pada mengajar. Manajemen, menurut beberapa ahli manajemen Indonesia maupun luar, apa sih kata arti manajemen? Di sini arti kata manajemen adalah seni mengatur. Apa itu seni? Ya seni itu macam-macam. Manajemen itu bisa jadi seni mengatur atau cara mengatur. Jadi siapa yang jadi manajernya? Manajer adalah apa? Pangkat yang tertinggi. Siapa yang jadi manajernya? Dia yang punya hak untuk mengatur. Antara satu kepala sekolah dengan kepala sekolah yang lain itu punya cara ngaturnya sendiri, punya manajemennya sendiri. Kok punya manajemennya sendiri? Karena asal kata dari manajemen itu adalah seni mengatur. Ya terserah pimpinannya mau kayak gimana. Mau misalnya anak-anak siswa-siswinya, santrinya dibuat sekolah pakai baju biasa, ya silakan. Itu seninya dia. Makanya kenapa kok pimpinan, kenapa tiap pimpinan kalau ganti pimpinan ganti peraturan? Loh ya karena manajemennya beda, yang aturnya beda. Manajemen yang atur namanya manajer. Ini kita bahasa Indonesiain aja ya. Yang atur namanya manajer, punya tingkatan tertinggi dalam suatu organisasi atau lembaga. Ada potongan? Tidak ada. Bagaimana dia? Ada pun misalnya landasannya undang-undang dasar, tidak, peraturan itu, peraturan syariat agama, peraturan negara. Nah baru itu dia olah menjadi peraturan lembaga. Kan bisa sama kayak direktur. Antara satu direktur dengan direktur yang lain, antara direktur yang pertama dengan direktur kedua mempunyai peraturan yang berbeda. Karena kan pola pikirnya juga beda, cara dia menangani masalahnya juga berbeda, rasa seninya untuk ngatur juga beda. Jadi beda-beda. Terserah si pimpinan yang mimpin organisasi tersebut mau dibawa kemana. Yang penting punya tujuan. Nah kita ajar dulu nih. Manajemen itu seni mengatur. Nah, di dalam manajemen itu dalam singkatan ada namanya POA. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Ini menjadi dasar. Jadi manajemen adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi. Oke, planning apa artinya? Merencanakan. Organizing, mengorganisasikan. Actuating, melaksanakan. Controlling, mengawasi. Nah, jadi dalam suatu organisasi ini adalah landasan atau urutannya. Ada nih satu lembaga organisasi, misalnya
suatu kegiatan aja deh, misalnya kemarin Pegasis. Satu kegiatannya apa? Pegasis. Direncanakan tuh dengan 5W 1H. Apa nama kegiatannya? Bagaimana kegiatannya? Apalagi 5W 1H itu apa? Kenapa dilaksanakan, di mana kegiatannya, dan siapa aja orangnya. Mengorganisasikan itu apa? Memilih orang-orangnya. Ketuanya siapa? Itu mengorganisasikan. Ketuanya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa. DLL sampai bawah, konsumsi lapangan. Itu namanya mengorganisasi. Baru pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ada namanya pengawasan. Ada satu lagi tambahan dari call, itu evaluation. Udah nih, organisasi mah gak jauh-jauh dari ini. Makanya kalau coba kontrol, udah direncanain, diorganisasiin, dilaksanain, diawasin, evaluasi. Direncanain, organisasiin, dilaksanain, diawasin, evaluasi. Ini dasarnya teman-teman. Itu juga sama dilaksanakan di hidup kita masing-masing. Gimana contohnya? Saya itu sekarang nih, lagi sebelum rumah tangga, ruang itu berantakan. Terserah lah mau apain dan dedor ya kan. Pas udah berantakan nih, notes itu isinya RAB semua. Isinya RAB untuk sendiri. Kita beli popok gitu kan. Terus semuanya. RAB September, RAB Oktober, RAB November, RAB Desember. Terus saya satu, kemana dulu? Ke Raja Popok. Beli mami pokok, beli susu, minyak telur, kapas, sabun cuci terus. Habis itu kemana? Ke agen. Nggak beli Indomaret, kenapa? Karena harganya lebih murah daripada Indomaret. Ini kan direncanakan. Sini beli apa? Beli sabun, odol, sikat gigi. Tuh, dia bicara nanti. Nanti ditulis tuh. Buat dapur segini, listrik, gas, galon. Jadi 1 bulan tuh udah segitu udah. Di dompet udah segini, tabungnya segini, seret. Itu kan direncanakan. Jadi, nah terus misalkan anggaran misalkan ke Raja Popok gitu beli apa dia 300.000, realnya 235, sisanya bisa kita tabungkan ini. Kalau enggak, buat beli bakso gitu. Ya. Enggak yang des, nggak bisa. Kalau saya orangnya harus begitu. Nah itu direncanakan realnya segitu. Realnya segini itu direncanakan. Nanti sehingga ketahuan nih bulan ini pengeluaran segini, minusnya segini. Bulan ini pengeluarannya segini, ini segini. Ini kan ada evaluasi di situ untuk diri kita sendiri. Ya akhirnya di situ bisa nabung. Walaupun misalnya tabungannya nggak penuh-penuh, kepakai lagi untuk dana darurat, kepakai lagi. Tapi seenggaknya hidupnya jadi teratur. Kan kadang suka kalau nggak terapi gitu, uang kemana ya? Sekecil apapun di sini mau beli buat yang seger-seger, anggarin misalnya 100.000 sebulan, seger-seger mau bakso, mau es krim, mau apa, itu harus ketulis di situ. Nah, itu sama untuk jadi ini tidak hanya untuk suatu lembaga, tapi dalam suatu lembaga ataupun organisasi ini wajib dilaksanakan siapapun yang mengorganisasikannya. Tidak hanya pimpinan, seluruh stakeholder yang ada di lembaga organisasi tersebut. POA singkatnya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, ini awal mula dari bagaimana cara mengajar. Sebelumnya mau tanya dulu kepada Asati dan Ustadzah, apa sih kesulitan mengajar selama ini? Mau angkat tangannya dong? Mungkin terutama dari Ustadz pengabdian baru, kebingungannya apa nih? Belum mulai ke materi selanjutnya. Atau misalnya, Ustadzah, saya sudah tidak menemukan kesulitan, saya mulai enjoy dengan mengajar selama setengah semester
semesternya. Atau Ustazah saya mulai enjoy dengan beberapa tahun ini mengajar. Siapa? Ayo, sharing. Kesulitan mengajar atau misalnya ngajar itu gimana ya? Sudah, saya ngajar ini benar nggak sih? Ya, kita sharing aja. Kamu tahun pertama, soalnya ada yang begini, Tenji, soalnya ada yang begini, dia pengen ngajar, tapi dia nggak ngerti gimana ngajar. Loh, masa? Dia pengen banget ngajar, tapi dia nggak bisa. Masa nggak bisa ngajar? Kan ngajarnya cuma tes doang, ya nggak? Bawel seperti saya gitu. Oh, saya itu cita-citanya dulu mau jadi guru. Kan udah tercapai cita-citanya. Karena gini, lagi SMP itu guru fisika kalau nerangin begini. Molekul di dalam ini adalah begini aja. Gurunya laki-laki insan mungkin gak boleh. Kita yang ada di depannya begini, tidur pun gak kelihatan begini aja. Nggak kelihatan, orang bener-bener tidur. Jadi nggak ngerti fisika, kimia, SD itu dulu lagi zaman tahun 2000-an ada tuh SMP fisika, kimia masih ada. Sekarang udah nggak ada IPA ya. Itu nggak ngerti tuh, kita boleh tidur aja, gini aja. Terus sampai lama-lama sadar, ini beneran. Ya, nggak lihat mudiknya tidur itu sakit hati, kita capek lah, kita nggak kan kamu bangunnya nggak digituin. Ya udah, sepanjang waktu itu dia gini aja. Ini baru makan kedua ini. Baik, terima kasih, assalamualaikum. Ngajar begitu, gitu kan. Cita-cita saya mau jadi guru. Kalau saya guru saya harus cerewet. Kalau saya guru nggak boleh ada yang tidur. Kalau saya guru saya harus banyak cerita. Kalau saya guru ngajar saya harus berdiri. Jadi guru. Akhirnya kalau saya ngajar nggak boleh ada yang tidur sedikit punya kan coret ngerjain PR bener nggak bener. Kalau nggak ngerjain coret ya nggak pernah nggak coret. Pernah nggak? Ya kan? Yang penting ngerjain. Terus saya kalau ngajar walaupun lagi hamil ayo dan dia jalan. Nggak bisa duduk karena begitu pengalaman dulunya seperti itu. Jadi ya udah modal dulu aja ngajar. Jadi pengalaman dulu saya ngajar seperti itu. Oh ya udah ngajar berarti harus seru. Gimana nih caranya dengan semua gerakan dari ujung tangan ujung kaki. Bisa kalau mau diketawain loh gimana? Saya ngajar. Apa yang saya sampaikan itu saya pengen keterima. Jadi semaksimal mungkin kan kita. Oke, kita mau bahas cerita English lesson. Mr. Allen ini lagi jalan ke London dia sama Mr. Burung. Jadi dia nggak bisa. Oke, nah, gitu. Jadi harus teriak, semangat, semua attention ke kita. Gitu. Jadi coba apa nih? Coba ada sharing. Aku kesulitan ngajar apa? Sejarah. Oh ngajar. Pantesan sudah bisa. Ada besarnya sama. Ayo sedang yes gimana? Gimana soalnya? Enggak usah pakai mic. Oke, enggak apa-apa. Cara menguasai suasana dalam mengajar gitu. Iya. Jadi saya tuh kesulitannya dari dulu. Pertama, bahasa Inggris itu kan anak-anak jarang gitu berbahasa. Iya sama. Jadi kebanyakan bahasa Arab gitu. Pengennya sih kayak di kelas tuh kalau lagi ngajar gitu pengen ngejelasin pakai bahasa Inggris gitu. Tanpa harus berbicara bahasa Indonesia gitu. Kalaupun kita berbahasa Inggris tetap aja kita harus translate lagi gitu. Jadi gimana caranya adalah enggak caranya, pertanyaannya bagaimana cara menguasai kelas, suasana kelas dan memahami anak-anak gitu. Maksudnya kita mengajar bahasa Inggris gitu supaya nanti mereka praktekkan lagi gitu di asrama gitu. Pengen menguasai kelas atau pengen anak-anak ikut ngomong Inggris juga? Ya itu dua-duanya sebenarnya. Oke. Next. Nanti ya, sekalian. Ada lagi nggak kesulitan? Atau misalkan dari kelas 6 sebagai sasaran muridnya, kenapa sih kalau Ustaz tuh ngajar begini? Berani nggak? Ini modal juga buat kalian. Karena gini, selama ini ngajar kan cuma ngajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
saya itu ketika saya pernah disuruh ngajar tauhid. Yang di sini yang dipakai itu nurut dolar kalau nggak salah. Iya. Nah saya mungkin dibilang beban sih enggak, cuma ngerasa kurang pede aja gitu kalau saya ngajar pelajaran yang saya itu nggak belajar gitu sebelumnya. Iya. Gitu. Iya. Jadi pertanyaannya ya gimana gitu caranya buat ngajar pelajaran yang kita itu dituntut gitu kan, sedang guru kan harus benar-benar ini gitu ya. Sedangkan ya saya pribadi itu nggak bisa pede gitu kalau saya ngajar pelajaran yang saya nggak belajar dulu. Binder dan Dep. Jadi gimana cara biar pede gitu ngajar pelajaran yang itu? Oke. Gimana pelajaran? Binder. Saya pernah suruh ngajar Qiraatul Wafiyah. Saya kan sampai kelas 6 di sana. Ada akhir kelas ya dulu tuh ya materi pertama. Saya itu gak paham. Nanti cerita. Next coba nih. Jadi ngajar. Ngajar apa? Ngajar apa? Bikin kelas 1. Enak nggak ngajar? Real testimoni. Jadi biar kelas 6 juga tahu sebenarnya guru tuh nervous di depan, ya enggak? Jadi kamu harus saling hargain. Ini mah kalau misalnya si awal di jendela begini loh. Enak banget gitu. Ya Allah, sakit tahu hatiku gitu. Aduh, copot. Sakit hati guru. Tuh lihat aja katanya ngajar enak enggak? Enggak. Ya. Terus enggak apa-apa. Jadi highlight ya. Apa yang ketiga enak? Ketika kita lagi belajar, muridnya tidur. Kamu dulu jadi murid pernah tidur. Atau mungkin itu karma kali ya. Ya Pak. Terus lagi itu tindakan kamu apa? Ikut tidur. Nggak cuma sakit doang gitu ya. Sakit ya. Seruannya ngajar. Ngajar apa? Kelas. Suka ngajar. Jazri suka nggak ngajar? Ustaz Jazri? Enggak. Suka nggak ngajarnya? Suka. Cuma nggak enak gitu ya. Pengennya semuanya, hei kalian saya mau ngajar, dengerin dong. Ya suka, cuma enak aja ngajar gitu. Enak suka ngajar. Enak nggak? Sedep nggak ngasih nikmat? Lapar nggak bisa ngajar? Kalau nggak lapar nggak bener ngajarnya. Iya enggak? Kalau orang itu pulang ngajar pasti lapar. Kalau orang nggak pulang ngajar masih biasa aja, masih bisa nongkrong, duduk, tuh santai, berarti nggak bener
beban saya sebagai pengajar nih, aduh kalau nilainya pada merah gimana? Oke, jadi dari strategis gimana nih biar anak yang lain bisa menguasai, gimana biar bisa menguasai kelas, dalam bagaimana biar bisa menguasai atau pede dengan pelajaran yang baru kita pelajari. Satu lagi deh, dari yang junior mau nih dapat ya, Ustaz Rifki, Ustaz David, Ustaz Amar, mau nih ada pertanyaan satu, ditunggu gak bakalan dimulai. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita jadikan Ustaz ngomong sambil makan apa ya, minggu pada mikir nanya. Soalnya orang-orang yang gak nanya tuh antara ngerti banget atau gak ngerti banget. Itu nanya, itu gak nanya, cuma diam aja. Itu ngomongin apa sih dari tadi? Ayo silakan, ditunggu nih antara Ustaz Rifki, Ustaz Taufik, Ustaz David, Ustaz Amar. Siapa yang mau nanya baru kita lanjut. Oke, Ustaz David nolongin yang lain gitu. Ya, kalau misalnya solusi untuk kehabisan materi apa saja? Oke, sip. Masuk nih. Jadi gini ya, saya tuh nggak ngerti ngajar kok bisa kehabisan materi. Sharing aja, nonton video karena habis materinya. Kok bisa? Apakah mereka tidak melaksanakan planning? Gak nge-plan selama 1 semester. Terus, aduh udah mau UAS tapi ada materi yang belum kesampaikan. Loh, masalah ini ngapain aja? Nah, jadi ini dasar ngajarnya yang harus kalian pegang. Ih, copot lagi nih bro, sudah lah ya, gak usah dipakai. Pemanis sih tadinya mah. Next, itu dalam suatu lembaga ada namanya visi yang kita suka dengar. Ayo, visi misi kamu apa? Visi misi kamu apa? Visi itu artinya apa sih Ustaz Muhi? Tahu nggak? Gak tahu. Coba ini tanya sama saya biar dulu. Kita tengok gimana Ustaz David itu. Visi itu apa? Visi itu sesuatu yang ingin kita capai. Sesuatu yang ingin kita capai atau kita sebut sebagai tujuh. Tepuk tangan dulu dong ini buat udah yang udah tahu baik saya dititipin. Saya nggak usah ikut ya, ibu yang sekolah dulu. Tolong ya. Saya nggak mau rempong. Ini udah salut banget Ustazah, thank you ya. Sesuatu yang ingin kita capai. Ini visi. Ya, kita suka disebutin visi misi. Sesuatu yang kita capai di masa depan. Bisa 1 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, atau 5 tahun mendatang. Ini namanya visi, tujuan di masa depan secara global. Makanya kalau bisa dilihat visi itu nggak banyak-banyak. Kalau TKI misalnya mencetak Islam yang intelek, mencetak Muslim yang intelek yang Muslim, mencetak generasi Muslim yang apa gitu, pokoknya intinya mencetak siswa-siswi berprestasi unggul dan toleransi terhadap sesama. Itu visi itu adalah tujuan, capaian. Nah, misinya ini apa? Apa misinya ini? Misinya itu adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, makanya misi itu lebih ngedredek. Visi akan dicapai masa yang akan datang. Misi dilaksanakan saat ini. Dari visi diurai ke misi. Dari misi diurai ke program kerja. Dari misi diurai ke program kerja. Kalau misalkan di sekolah umum ya, ada kurikulum sama aja ya. Di sini juga ada kurikulum atau pengajaran, ada kurikulum, ada kesiswaan. Misalnya gimana nih
up to date. Misalnya, ini misalnya ya. Di misi apa? Ustaz Haji. Cara biar hafal Quran. Iya dong. Wah, brilian sekali. Gemes. Ya biasa lah. Iya betul. Ya apa? Udah tahu dong kata-kata misi harus gimana. Menggelitik. Gimana? Berarti biar hafal Quran apa? Biar hafal Quran. Orang hafal Quran gimana? Misi itu caranya. Iya, cara. Boleh dinapas. Inhale, inhale, exhale. Gimana dia? PR ya. Oke, gini nih. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1 biar hafal Quran. Up to date terhadap teknologi ya. Satu lagi apa lagi? Tujuannya biar apa lagi? Nanti saya bikin ini, sudah bikin misi hafal Quran, bikin misi berakhlak, bikin misi up to date. Belajar ini, pelajaran S2 aku sudah bikin visi-misi. Itu visi-misi SMK sekarang juga butuh sadar dari tesis itu, dari asisten dosen. Jadi sekarang kalau sudah bikin visi-misi, ayo, gampang. Apalagi nih, KTQ apa aja sih? Orang program. Nah, apalagi nih orang-orang tuh kalau pengen hafal Quran, toleransi ya. Toleransi itu gimana ya terhadap tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang kekayaan, harta. Ya. Satu lagi apa nih buat garis sebelah sana? Visi menciptakan santri yang intelek. Gimana sih kalian? Muslim udah dari dirinya udah muslim. Oke, nih bikin misi. Barisan Ustaz Rahmat bikin misinya hafal Quran. Ini bikin misi berakhlak. Ini bikin misi biar up to date terhadap teknologi. Ini bertoleransi. Ini yang intelek. Ayo, cepat bikin. Misinya aja kan visinya udah ada. Ayo, gimana tuh? Gimana cara biar hafal Quran? Ini seniornya 2 lagi dong, masuk semua dong kasihan. Biar kalian kita ngobrol sebaris tuh. Ayo.
meningkatkan para hafid yang mampu bersaing melakukan huruf tajwid beserta dengan metode fasihah. Gimana? Ulangi. Meningkatkan para hafid. Meningkatkan para hafid itu hafidnya ditingkatin. Meningkatkan para hafid jadi hafidnya ditingkatin. Meningkatkan apa? Ya enggak? Kan meningkatkan guru. Meningkatkan apa yang ditingkatin? Kualitas. Ya enggak? Harus ada kata sambungnya. Nah, meningkatkan kualitas para hafid yang mampu bersaing dalam melakukan huruf tajwid dengan cara metode fasihah. dengan metode adalah cara. Jadi kalau ada cara ada metode, cara. Oke. Meningkatkan kualitas para hafid yang mampu bersaing melakukan huruf tajwid beserta dengan metode fasihah. Nah, oke. Ini namanya misi. Masuk. Catat. Next. Tulis ya. Di misi. Ustaz Haji siapa? Jubirnya. Saya sendiri. Apa ini? Visinya. Visinya berakhlak. Oke. Gimana? Visi berakhlak, misi visinya Bisa apa, Cak? menciptakan lingkungan yang berakhlakul karimah. Menciptakan lingkungan yang oke, nggak apa-apa. Nanti program sudah bikin sendiri lingkungan berakhlak karimah kayak gimana. Ya. Tepuk tangan. Self love sekali ya, mencintai diri sendiri. Ya, catat di situ. Catat. Langsung aja ya. Di sininya. Siapa jubirnya? Alek and the gang. Bagas. Oke, stand up Bagas. Bagaimana? Apa ini? Upgrade dan teknologi. Tampilan. Ini Deva nanti ya. Sengaja. Sore gitu. Ya. Visinya upgrade tentang teknologi. Ya. Misinya memfasilitasi santri dalam bidang teknologi. Memfasilitasi. Apa kata dulu nih? Kita juga harus kalau bikin visi misi kita harus perkenalan sama KBBI. Fasilitas kan itu kata apa nih maksudnya? Kan kalau memfasilitasi itu kan kata kerja. Mau fasilitasi masuk nggak? Fasilitas bisa nggak ditambahin mu? Nggak tahu, ya kan? Kita harus buka KBBI, sebenarnya itu. Tapi ada yang punya KBBI
KBBI nggak? Coba lihat, memfasilitasi masuk ke di KBBI. Coba Ustazah tolong. Coba Ustazah buka. Memfasilitasi ada nggak nih? Jadi kalau visi-misi nggak bisa kita asal kata-katanya cek dulu KBBI. Ada aplikasinya KBBI 5 yang paling update. Gitu. Ada memfasilitasi ada nggak? Coba di KBBI. Ada. Nah, memberikan fasilitas. Oke, bisa. Berarti kan? Sip. Memfasilitasi Santri dalam bidang teknologi. Santri dalam bidang teknologi. Oke, simpel. Masuk. Catat ya. Siapa terserah mau jadi juru tulisnya. Tepuk tangan. Tadi bisa lama udah kasih tepuk tangan dong ya. Belum tepuk tangan. Kasihan nanti tidak mencintai diri sendiri. Seperti Ustaz Aji. Siapa jubirnya? Elian. Ustazah Hafizah, silakan. Apa ininya? Toleransi. Oke, apa ininya? Mana? Apa nanti yang peserta ini sudah dari visi-visi yang bagus dari visi-visi pondok. Soalnya lagi itu Ustaz Rizal kan? Ya, lagi cari profil-profil kesulitan. Visinya ini adalah toleransi. Visinya adalah menyampaikan materi awal. Kita gimana menggunakan? Menyampaikan materi awal dalam definisi apa itu toleransi kepada anak-anak. Kan sebelum menggandrungi suatu cara kita harus bisa menyampaikan materi dan definisinya apa dari suatu toleransi, definisinya apa kepada anak-anak. Menyampaikan itu masuk tidak di kata-kata misi. Maksudnya ke program. Dia lebih teknis, gitu ya. Menyampaikan itu kan lebih ke pergerakan. Misi ini masih di atas, masih di teori, belum ke bawah. Menyampaikan agak kurang tepat. Bisa diganti apa kata-katanya? Saling menghargai mungkin. Saling menghargai kata ini, kata kerja. Menyampaikan bisa. Bertutur kata yang sopan. Menyampaikannya diganti jadi kata kerja lain. Tadi masih sama. Kata dia apa? Menyampaikan Materi awal. Itu kan meningkatkan, menciptakan. Di atas dari menyampaikan apa? Ada yang bisa bantu? Nah, bisa memberikan, bisa memberikan edukasi kepada santri mengenai toleransi. Jadi apa ya, kata-kata itu seandainya kita bisa melihat banyak visi-visi itu bisa kita jadikan sebuah contoh. Ini kemarin tadi udah nggak apa, ini kita untuk mancing dulu kan ya. Menyampaikan itu maksudnya kepada program. Nah di sini adalah berarti visinya memberikan pemahaman, kan bisa kita masuk sebagai edukasi yang lebih keren dikit lah kata-katanya. Memberikan, cari kata-kata yang keren. Memberikan edukasi tentang toleransi. Ya, oke. Pemahaman mengenai toleransi. Oke, sip. Give applause untuk Elia and the gang. Siap. Sekarang Dede Tapi and the gang. Mengenai intelek. Intelek itu apa artinya? Pengetahuan. Jadi bagaimana biar berpengetahuan? Gimana? Siapa jubirnya? Ayo, waktu juga saya Ustaz Aji dong, saya. Nah, masa yang confident di atas segini dulu Ustaz Aji dong? Saya. Tepuk tangan untuk saya. Bagus itu. Ini aja. Ini di sini. Gimana? Misi intelek mengaplikasikan tutur kata dengan gaya bahasa yang baik dan benar, dengan banyak membaca buku, berani dan mental dalam menjelaskan sesuatu atau presentasikan sesuatu.
menginterpretasi jangan kayak gitu-gitu terus, apalagi tuh menginterpretasi terus kata-kata yang aneh-aneh gitu deh, nggak usah panjang, kalau dibikin suruh ngapalin keributan sendiri. Gimana pendeknya? Mengaplikasikan tutur bahasa dengan gaya bahasa dengan baik dan benar. Nah, itu gaya bahasa. Tadi loh yang bawahnya lagi lebih oke. Berani dan bermental dalam menjelaskan sesuatu. Wah, abis dari bergaya bahasa apa? Itu banyak membaca buku. Nah itu kan, intelek itu apa? Berpengetahuan, berwawasan. Kita kan harus masukin ulangan harian. Kita harus masukin praktek. Nih, di sini dulu misalnya. Misalkan di sini materi, praktek, ulangan, reading nih. Ini di sini apa? Materi, praktek, ulangan, listening, materi, praktek, ulangan, apa lagi? Dictation, apa lagi? Speaking di sini. Dari sini kita aplikasikan. Oh, materinya apa? Tapi kalau usaha biasanya nggak dihabisin semua. Satu buat evaluasi. Oh, kamu ulangannya kemarin begini nilainya. Di sini bisa dimasukkan evaluasi. Ini nggak konek nggak dengan teori manajemen? Merencanakan ada, mengorganisasikan ada nih. Controlling ada, kita sendiri. Evaluasi ada. Jadi sampai akhir November, sampai akhir semester kita udah tahu mau ngajar apa aja. Tuh puyeng banget. Pokoknya jadi kepala. Ngajar apa aja. Nah, kita bahas RPP nih. Di RPP ada apa aja? 1. Alokasi waktu. 1 jam berapa menit? 40 menit. 1 jam pelajaran ada 40 menit. Kita taruh reading 1 jam pelajaran. Ini nanti tugas pengajaran nih. Reading itu 1 jam pelajaran apa 2 jam pelajaran ya? Itu tugasnya bagian pengajaran. Misalkan kita taruh 1 jam pelajaran, berapa? 40 menit. 5 menit opening. 5 menit opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. What is our lesson today? Absen. Tanya kabar. Nanya ada PR enggak. Terus apa yang kamu pelajari hari ini? Apa kesulitan pelajaran kemarin? Opening. Nah, habis itu ada 5 menit. 10-20 menit. Teori. Menyampaikan materinya. Setelah 20 menit ada berapa menit lagi? 15 menit lagi. 10 menit evaluasi. Evaluasinya gimana? Dia paham nggak? Bisa nggak baca siapa tadi Swift and His Servant itu? Terakhir closing, nasihat. Oke, belajar yang rajin, jaga kesehatan, taati peraturan, akhlak, disiplin. Jadi kita selama 40 menit 1 jam pelajaran di kelas tuh enggak ini muter HP, masih lama banget, ngapain ya, mau ngajar jaros, ayo Wahyu ketawa, kayaknya relate dengan kehidupannya. Kok enggak jaros-jaros? Karena dia tidak merencanakan 1 jam pelajaran mau ngapain aja. Kalau kita tahu 1 jam pelajarin apa aja, itu bisa jadi nggak cukup 1 jam pelajaran. Oh 10 menit mau ini. Oke udah 10 menit. Oke waktu mengerjakan tugas 10 menit karena sesuai dengan rencana ini. Ya. Jadi kalau mau bikin RPP tolong dialokasikan waktunya. Kamu jangan opening terlalu lama. Ya nonton layangan putus nggak kalian tadi kemarin liburan? Apa ceritanya? Terus
udah jadi posesif belum sama pacarnya sekarang? Liburannya ya mau nanya liburan itu oke, tapi sambil materi gitu. Enggak yang Ustazah sharing dong gitu. Sharing aja yuk. Mancing ke pancing terus. Kita nonton video aja yuk. Padahal harusnya nggak nonton video gitu. Boleh kamu di sini di materi ini menonton video, bukan layangan putus ya. Misalnya apa? Jadi terlayangan putus. Menonton video tentang London misalnya apa? Kalau sejarah apa gitu. Nah, dimasukkan itu terserah sama gurunya. Yang penting ini patokannya di sini. Mengajar itu semuanya dibebaskan dan diberikan kewenangan, kebijakan sepenuhnya kepada guru mau ngapain di kelas. Yang penting ininya sudah tersusun dengan rapi dan selama 1 semester itu tujuan pembelajaran tercapai. Nah nanti dari sini kan udah nih Mas, dia udah menguasai readingnya, speakingnya, nanti balik lagi ke visi. Apakah visinya tercapai? Apakah misinya tercapai? Seperti itu. Nah, dalam pembuatan soal juga, misalnya nih, kayak tadi Ustazah Hafizah, Ustazah yang satu kelas nggak mungkin sama semua bisa akan dapat nilai 10 semua. Makanya lagi dulu Ustazah lupa yang pelajaran apa, kuliah semester 5 itu membahas seperti ini. Ketika membuat teori ya, ini teori mengajar. Ketika membuat soal itu ada klasifikasinya, pembagiannya. 50% itu soal yang mudah, yang bisa dicapai oleh murid-murid yang rendah, sehingga dia bisa memenuhi KKM. Ketuntasan kriteria minimal nilai misalkan KKM guru tersebut 50, dia bisa nih sampai 50. 25%-nya sedang, soal sedang. 25%-nya soal yang sulit. Nggak bisa nih kita menyamakan si 50% ini dengan yang 100%. Misalnya dari 20 santri, kita bisa menganalisis dari mana? Dari ulangan harian ini. That's why setiap ini harus ada ulangan harian. Untuk menganalisis juga ada berapa persen, ada berapa santri nih yang kiranya dia itu ada di bawah. Kategorinya low, ada medium, ada high. Gak apa-apa. Itu bukan menjadi sebuah aib, bukan menjadi sebuah kesalahan. Ya karena memang seperti itu, tidak menjadi kesalahan lo karena belajarnya kurang rajin, mungkin bisa jadi. Tapi ada orang yang udah belajar sampai jungkir balik, nggak hafal-hafal, bisa. Salah strategi belajar, bisa. Nah, kayak kemarin siapa tuh kelas 5 lagi nemenin Ustazah, dia belajar dia ngapal bahasa Inggris. Besok ujian apa kamu bahasa Inggris? Ngapalinnya? Itu makanya. Banyak mulutnya dia. Ustazah mau ngapain? Kamu lagi ngapain? Lagi belajar. Belajar apa? Bahasa Inggris. Mulut kamu diem aja. Sini, Ustazah. Kalau nggak salah pengujinya Ustaz Iqbal. Ya, apa itu? Apa sih teksnya ada itu? Teksnya Ustazah. Nih, sini kan Ustazah. Sini kamu belajar. Ustazah sebagai orang yang belajar harus teriak-teriak. Gak apa-apa kamu teriak, kamu belum tidur gak apa-apa, kata Ustazah itu ya. Nah, kamu mau belajar di mana sok nih? Iya, ntar dulu nih. Apa itu Ustaz Iqbal dia materinya? Ada Ustazah foto tuh. Oh nih. Ada di situ juga easy, medium dan hard ya. Dia cuma harus ngapalin vocabulary doang. Hit the sack, sleep my mind, rip off. Sini kata Ustazah contohin. Ustazah harus tawarin gini. Kamu udah baca belum sebelumnya? Belum Ustazah. Ini materi besok kamu belum baca sama sekali. Baru dapat kertasnya tadi. Kamu gak minta. Harus gini. Oh saya besok mau belajar nih.
duduk. Mana materi? Kamu nggak bakal mungkin bisa ngapal semua. Pilih kamu yang mana? Yang hak panjang banget kan? Get your act together. Nggak mungkin kamu bisa. Ya usah dah. Anda sendiri pun nggak bakal bisa. Ngapalin Maria satu aja dong. Kamu mau dapat nilainya daripada dia ngapalin semua dengan metode dia yang tiduran. Gampang. Kamu mau yang mana? Ngapalin 5 sanggup, 10 sanggup. Oke, sini saya baca. Nih, ini namanya hit the side, ya, bukan clicking ini. Ini namanya hit the side. Ulangi 5 kali. Ulang satu begini. Ngapain? Dia begini yang asuh kamu nih, kamu harus memberikan jasa. Dia udah berjasa buat kamu. Sleep my mind. Ingat nih, sleep my mind. Ini rip off, artinya seluruh apa yang kamu sendiri bahasa Indonesia-nya. Ini grab a bite, ini far cry. Udah ulangi. Yang ini agak panjang. Ini udah kamu ini bukan jempol kiri kamu. Ini be second to no one. Bacanya no one, bukan non. Tulis di kertas kamu. Kertasnya punya orang lagi. Apa namanya Rani? Iya Ustazah, tapi asal ambil aja. Kamu sadar lagi ya? Makanya jeli. Oke, dia ngapalin 10. Mau nggak ngapalin yang 5 lagi 15? Enggak usah, dia udah nggak usah. Kamu fokus sama 10. Usah dari aja dia belajar. Usah dia mulai dikit dan tiduran lagi. Tapi setidaknya mending lah ya dia ngapalin. Tapi ada perubahan nggak? Maksudnya ada nggak dia bisa jawab? Ada. Sering. Oh sering bisa yang hard yang easy bisa. Yang berarti dia fokusnya apa? Yang medium agak susah. Medium kalau nggak salah 1-2 gitu. 1-2 dong. Nah kata saya ya itu kan namanya strategi belajar ya. Kalau saya pelan-pelan begitu, daripada kita nggak nyampe yang kita apalin yang hardnya, udah ngajar isi juga pasti ini kita. Saya mau udah pasti dapat nilai 5, pasti akan selesai sendiri. Yang hard nggak usah dibaca. Daripada kita baca, get your act together, get apa ya begini? Apa kurang satu? Nggak pasti, udah pasti aja belajar. Saya kapasitas saya mampu apa 10 udah apa 10. Itu kan maksudnya strategi belajar. Nah, tadi kita sebagai guru, ketika kita ngajarin juga oke. Bahkan dulu ada siapa Dimas tuh ya. Dia itu memang bahasa Inggrisnya lebih rata-rata di atas yang lain. Jadi kalau dia yang lain udah angkat David ya, yang lain pasti ngerjain soal 10. Oh dia 5 menit selesai. Terus ada tambahan. Terus ada selalu kasih tambahan tugas buat dia. Dia juga untuk meningkatkan kompetensi dia dong. Nah yang ngelongnya gimana kita deketin? Bikin soal begitu 50% mudah. Jangan bikin soal itu 50% gampang semua atau susah semua. Nah, saya bikin susah rasanya udah dasar pas menjalan ya. Gak bisa ngerjain udah asal sih emang gak pernah perhatiin. Gak gitu. Ada klasifikasinya. 50% itu mudah. 25% medium, 25%-nya lagi susah, sulit. Jadi kalau misalnya nanti yang santri-santri yang low dia belajar benar, insya Allah dia mau meningkatkan yang 50% itu. Kalau tidak, berarti kan remedial. Atau tidak, apa kesalahannya? Strategi saya mengajar, strategi dia belajar, kan ada kaitannya. Nah, untuk mengacu tadi menjawab pertanyaan Ustazah Is, bagaimana bisa menguasai suasana belajar? Terakhir ini ya, di dalam RPP ini ada yang di teorinya metode mengajar. Ada yang namanya metode mengajar. Tadi apa? Nama metode itu artinya apa? Cara. Ada cara-caranya, searching aja sendiri. Cara mengajar, metode mengajar. Ada metode ceramah, itu teacher center. Jadi semua murid tertuju pada guru. Tapi muridnya gini, istirahat mau jajan apa ya? Nanti kira-kira nyuci jam berapa ya?
Aduh itu ustazah, kerudungnya kok lecek. Layangan putus sudah episode berapa ya? Kalau teacher center itu muridnya pasti kemana-mana pikirannya, ya nggak? Bisa student center gurunya nanya, oke kamu gimana ini, kamu gimana? Bisa collaboration, bisa metode diskusi, bisa metode presentasi, metode banyak, searching aja, aduh nggak cukup dijelasin sekarang. Ya, ada namanya metode belajar. Biar menguasai itu kita cari metode apa ya? Bisa kita ada metode jigsaw, ada di outdoor, nggak terpaku, apalagi kemarin ngobrol sama ya pimpinan itu bisa dia ngajar di luar, terserah kan mau di mana, mau di sini, mau di sana. Metode belajar selanjutnya yang lebih menarik menggunakan teknologi. Itu ya Ustaz biar nyampe di gonta ganti metodenya setiap pertemuan. Yang seru di mana? Ujung-ujungnya kita lapar sendiri kok, capek. Karena kalau metode seru gurunya gerak banget. Atau misalnya biar mereka lebih paham, mereka biar presentasi. Kalau misalkan masalah komunikasi di bahasa itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Memang agak susah karena lingkungan kita juga kan belum bilingual 100%, itu agak susah. Saya dari zaman 2014, 2013 juga di kelas pengen full bahasa Inggris tuh nggak bisa banget, karena gak nyambung nanti pilihannya gini. Ini kita maksain bahasa Inggris apa anak-anak gak ngerti semua ya? Gak bakal ngerti mereka, gak bakal masuk. Jadi lebih baik metode materi kita tersampaikan. Jadi ini aja berada di low biar rata semuanya bisa. Oke, saya komunikasi pakai bahasa biasa aja. Maksudnya bahasa Inggris tapi yang kualitasnya itu low. Jadi setidaknya mereka mencapai 50%, 100% juga. Jadi mix and match aja bahasanya dan mencari metode itu. Berarti tiap hari, tiap pertemuan itu beda metode di awal itu. Cari metode bagaimana, searching YouTube, searching di Google, banyak sekarang kan aplikasi-aplikasi pendidikan gitu ya untuk referensi kita. Nah, jadi di sini metode. Jadi guru juga ngajar nggak cuma asal metode ceramah nerangin lagi, bisa dengan mix and match metode. Mereka suruh presentasi santrinya, atau misalkan diaplikasikan ke gambar, atau mereka suruh bikin materi sendiri, bikin di PowerPoint. Kalau misalnya labnya lagi kosong, nggak kepake yang lain. Pelajaran apa Arab sekarang apa Arab? Insya bisa nggak presentasi? Bisa. Jadi pelajaran Arab diintegrasikan dengan teknologi. Mereka insyanya suruh presentasi di PowerPoint. Bisa. Insyanya dengan video. Bisa. Seperti itu. Jadi lebih ngulik lagi gurunya, ya. Jadi ini jangan lupa metode mengajar. Nah, kalau misalkan yang Ustaz ada ramah begitu. Pengalaman Ustazah pernah lagi itu ada guru senior keluar, Ustazah kan tidak belajar mutola'ah tuh qiraatul wafiyah ya, Ustazah suruh ngajar itu. Ya malam-malam kita kursus, cari Ustazah yang bisa, metodenya gimana, dan yang paling penting nomor 1 adalah PD. So iya aja dulu kita. Lama-lama kalau dia santri nanya gimana, oke saya juga tidak paham. Itu menjadi PR saya, nanti kita bahas minggu depan. Gitu ya kan? Jangan pernah merasa malu kalau kita tidak paham. Guru itu bukan superior, number one, yang paling paham pelajaran, tidak. Kita belajar bersama. Apabila tidak paham, mengakui bahwa tidak paham itu bukan PR. Ya. Nah jadi poin penting dari guru ini sebenarnya dari sini ke sini. Silabus, RPP, timeline mengajar. Tolong Ustazah, kalau nanti kamu mengajar, tolong direncanakan selama 1 semester. Per pertemuan mau ngapain aja itu bebas. Di pertemuan ke-8 main game, silahkan. Nonton film, silahkan. Enggak kok, nggak bahas layangan putus. Terus di RPP sini cari metode yang menarik.
bagaimana, yang sesuai dengan sasarannya. Terus dialokasikan waktunya, nggak cuma yang ngajar masuk belum jalan. Tadi, oh deh, ya anak dia jalan. Padahal yang wanita lagi ada nggak ada, sudah sering menyaksikan karena dia tidak mengacu ini di sini, ya. Nah nanti kesuksesan mengajar itu bagaimana dengan tercapainya misi ini. Jadi kamu juga nggak usah pusing. Aduh, nilai anak-anak ini saya berhasil nggak ya? Enggak kok. Nilai santri merah itu nggak sepenuhnya salah guru, nggak sepenuhnya salah murid juga. Mungkin ada strategi yang harus dievaluasi. Makanya evaluasi terus menerus. Nah kalau supervisi ini kunjungan dari pimpinan atau guru senior. Kita lihat LPP-nya nih, bener gak nih? Minggu ketiga itu bulan Agustus, materinya reading, ulangan ya bener gak nih? Siapa tahu ditontonin Nika Costa atau yang Dam and Brok gitu, atau enggak muridnya ada yang tidur, murid yang nggak paham, RPP-nya belum tuntas gitu. Tapi kalau Ibu Sada di SMP itu RPP itu selama 1 semester diserahkan di bulan Juli, jadi udah nggak usah ngecek lagi karena udah dicek di awal. Seperti itu, ribet di awal, ribet banget, pusing banget, tapi nanti kesananya enak. Kita tinggal mengulas, oke besok ini nggak yang mikir besok ngapain ya, udah ke situ. Jadi jangan lupakan pengertian dari manajemen itu sendiri, di mana ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu ya. Yang terakhirnya tambahannya evaluation. Seperti itu. Nah, ini di sini adalah rangkaian mengajar. Jadi guru-guru yang mengajar di kelas adalah stakeholder yang juga menciptakan, mencapai keberhasilan dari visi-misi pondok itu tersebut. Gitu. Kita juga yang nggak cuma murid, semua stakeholder turut serta mensukseskan tercapainya visi-misi ini. Nah, jadi kalau kita review lagi dari awal bagaimana cara mengajar, kita harus tahu visi misi, kita tahu program kerjanya, guru tahu silabusnya. Setelah itu diuraikan ke dalam RPP atau IDA. Setelah itu diuraikan ke dalam timeline mengajar. Ya, seperti itu. Udah segitu aja. Jam berapa sekarang? 10.30. Gak ada ya, gak ada yang kerjain. Udah bisa kan ya bikin visi-misi ya kan? Coba nanti bisa coba bilang ke Kak Adem, coba tuh saya suruh pada bikin visi-misi. Yang bagus masukin ke brosur dan reward, ya kan itu makin. Saya mau nanya. Oh iya, gimana? Pengalaman saya di sini ngajar teman semester 2 itu pertemuannya sedikit saja. Iya. Sedangkan materi itu tetap udah ada batasannya kan gitu saja. Iya. Untuk ngakalin contoh kayak kemarin aja semester 2 tahun lalu itu cuma berapa? 3 apa 4 pertemuan? Satu semester itu. Satu semester. Karena mereka kemarin tuh corona itu tuh. Oh iya. Ya itu tuh ya. Ya, nauzubillah segitu ya. saja ya. Saya pikir tiap tahun itu kegiatan kelas itu seperti itu aja gitu. Kayaknya mungkin 2 bulan, mentok itu paling cuma 3 bulan itu. Berapa pertemuan? Ya kalau kita itu 3 bulan itu paling 5, 6. Nyampe lah gitu 10 gitu saja ya. 10. Kebutuhannya 10 sampai 15. Nah, berarti ini bisa kita tarik mundur silabusnya bisa dikurangin, berarti pencapaiannya juga dikurangin. Kalau misalnya silabusnya pengen tetap kekeh pencapaiannya, berapa materi bisa berapa judul? Harus ngobrak-ngabrik sebelumnya kan? Misalnya
dengan program kerjanya, dengan silabusnya, antara materinya yang dikurangin atau waktunya, itu kesepakatan dengan seluruh stakeholder yang membuat silabus tersebut. Gitu. Misalnya mau ditambahin, sekarang kan ada waktu muajah, mau ditambahin waktu muajah, mau ditambahin di waktu siang, itu tidak akan maksimal menurut saya, karena itu bukan waktu yang pas dan ideal untuk belajar. Jadi gak usah nambah-nambahin, gak usah nambah-nambahin waktu. Mau ininya yang dikurangin, atau misalkan program kegiatan yang lain-lainnya yang dikurangin, misalnya dinihainya, begitu, supaya terpenuhi, bukan mengejar, terpenuhi materinya. Atau misalkan, oh waktu nggak bisa digeser nih, mepet cuma 7 pertemuan kelas 6 di semester 2, berarti materinya disesuaikan dengan pertemuan tersebut. Atau guru gegeh, oh saya nggak mau, tetap setuju kalau tidak kredibilitas saya sebagai guru, kalau nggak anak-anak kalau mungkin bisa nih. Oh berarti kegiatan yang lain yang mesti diotak-atik, KBM diperpanjang. Misalnya amalia tadrisnya dipersempit, itu ke sana, koneknya nanti ke sini. Dan tidak hanya bagian pengajaran, semua stakeholdernya terkait, gitu kan. Jadi sekarang kalau misalkan kurang waktu apa gimana dari awal, nggak usah nambah di jam malam, di jam siang, di awal makanya direncanain. Jadi Kaldik semester 2 udah keluar, udah ada. Berarti udah tahu nih hari kapan, haflah kapan, kan kesono koneknya. Libur Idul Fitri, libur semester 2 UAS, itu kan kesana di koneknya. Next, any question? Or we are closing? Ya. Jadi sekali. Gimana Dan? Enggak kan? Di ini kan harus itu KKM-nya tepat. Ya. Ya. Mata pelajaran atau ditentukan sama pelajaran. Kalau misalnya di SMP ya ditentukan, kalau di sini sih bebas, tapi lebih afdol karena guru tersebut yang bersentuhan dengan murid yang menentukan adalah guru. Jadi tiap mata pelajaran nilai minimalnya itu beda-beda. Ya misalnya kayak insya, yang paling susah apa sih? Tarbiyah. Dulu juga anak belajar tarbiyah susah banget, aduh. Yang mau main waktu, masalah banget. Susah banget ya. Susah pengen otaknya bodoh. Jadi tarbiyah 4 samakan dengan yang gampang apa? Tajwid 4 nggak bisa. Gitu. Jadi setiap mata pelajaran itu beda-beda. Nah, misalnya kita tahu nih, kalau mau lihat lagi nih, menurut teori nih, menentukan KKM minimal nilai itu dari mana? Kita ada ulangan dulu, jebret, pretest. Oh segini, berarti KKM segini. Gitu, dari situ. Cuma ditentukan oleh siapa? Oleh guru mata pelajaran. Harusnya guru sama guru mata pelajaran, karena guru mata pelajaran tersebut yang menentukan. Tapi kalau misalkan begini, oh pondok kan punya visi ini, jadi santri di ATK harus mencapai KKM segini. It's okay. Semua ada pada pemangku kebijakan pimpinan lembaga tersebut. Iya, nggak ada saklek yang harus tetap siapa itu nggak ada. Tapi yang jelas dari satu mata pelajaran dan mata pelajaran lain itu berbeda KKM. Baik sekarang di luar itu 80 KKM, ngeri pemerintahnya apa kalian? Woi, gak apa, kemarin aja 75. Formalitas aja. Next apa lagi? Dah TW pahamnya kalau depan ngajar ya, bikin advert kita sudah cek. Simpel sih sebenarnya dibanding bidang kan, ribet banget gitu tuh ya. Cuma harus tahu ribet-ribet lah. Biar kalau yang gampang tuh, ayo udah cipil. Ada lagi? Yang lain? It's okay ya? Oke, nggak ada seru-seruan game, mohon maaf ya. Ada. Udah gitu.
Semoga sedikit sharing ini bisa bermanfaat, bisa jadi manajer itu begitu, ngajar tuh begitu, jadi begitu, cara bikin misi itu begitu, gitu kan, cara bikin misi jadi, ternyata dirancangnya begini. Semoga keoh-ohan kalian itu bisa bermanfaat ya di kelas 6 ya. Makanya Ustazah bilang bisa nggak ngecatnya di pending gitu Ustazah tuh ya. Jadi biar ikut materi ini, biar tahu ya kan gimana Rosi testimoninya belajar manajemen ini. Puyeng? Ya apa yang Rosi rasain hari ini? Testimoni. Tentang apa? Sedikit tahu itu cara membuat dan cara mengajar dan berbagi tentang caranya dari tahap-tahapnya. Jadi sebenarnya ngajar itu kayak guru baik semua baik, murid semua baik gitu. Nah ini tinggal bagaimana kita mengolah kelas. Gitu. Oke ya, sudah ya cukup. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, keseruannya kita kali ini. Semoga ada manfaatnya nanti pondok pesantren atau fikih lebih berkualitas, lebih menjadi sumber daya manusia yang unggul. Baik, mohon maaf sekali apabila kita di candaan-candaan ada yang menggelitik hatinya, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.